judul yang atau tema yang diambil adalah Beyond the Cross, yang memiliki arti apa sih yang melampaui salib itu, atau apa sih dibalik dari salib itu. Salib ini apa? Yang lebih dari salib ini apa? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ini Bapak Ibu Saudara ditulis di Yohanes 14, di mana sebelum Yesus disalib ada waktu-waktu dia ini berbincang dengan murid-muridnya. Dan perkataan ini muncul kepada murid-muridnya ketika sebenarnya murid-muridnya ini gelisah. Mereka bingung, kok katanya Tuhan ini mau pergi, Tuhan ini mau pergi kemana. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata kita semua tahu Tuhan ini mau pergi untuk mempersiapkan. Katanya, di mana aku pergi sekarang kau tidak bisa mengikuti. Tapi ternyata Tuhan mempersiapkan yang namanya sebuah keselamatan, sebuah penebusan bagi manusia. Murid-muridnya gak tahu, mereka bingung, mereka gelisah. Tapi dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Karena salib berbicara tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Pengorbanan, salib berbicara tentang pengorbanan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari gambar ini, inilah kira-kira salib itu menjadi sebuah jalan, akses. Tanpa ada salib, tanpa ada pengorbanan, tidak akan mencapai kepada Tuhan. Dikatakan kan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang pertama, di balik salib atau apa sih yang lebih dari salib adalah jalan. Yesus sendiri adalah jalan. Dia ini bukan sekedar penunjuk jalan, tapi dia sendiri adalah jalan. Seperti gambar yang tadi, dia yang membuat jembatan antara manusia dan Tuhan. Kalau kita pahami dalam agama lain, manusia ini berusaha untuk memanjat mencapai Tuhan. Tapi di dalam kekristenan, Yesus turun kepada manusia, menjadi manusia, dan dia disalibkan untuk menjadi jalan pengantara manusia kepada Bapa. Sesuatu yang berbeda, tapi sesuatu yang didasari oleh apa? Oleh kasih. Karena kasih, Bapa melihat, Bapa memberikan anaknya berkorban menjadi jalan. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah jembatan bagaimana manusia bisa mencapai kepada Bapa. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Artinya apa? Usaha kita, apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita akan sia-sia. Loh, berarti gak usah berbuat baik. Bukan Bapak Ibu Saudara. Bisa dipahami? Perbuatan baik kita semuanya itu karena karya Kristus. Paham? Bukan kita berbuat baik supaya kita ditebus, supaya kita diselamatkan, supaya kita dikasihi Tuhan. Nah, ini penting. Bukan lagi supaya, tapi karena. Coba bilang kanan kirinya. Bukan lagi supaya, tapi karena. Bukan lagi kita lakukan ini itu supaya Tuhan tambah, supaya Tuhan. Justru karena
Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi, mengampuni. Amin. Justru karena itu kita dilayakan. Ini merupakan sebuah kebenaran. Dan bahkan dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Artinya adalah sesuatu yang kita percayai. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Sehingga kematian Yesus di kayu salib adalah anugerah yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang kita terima dengan iman. Dan itu cukup bagi kita. Atau tanpa usaha manusia. Kenapa? Agar kita ini gak sombong. Kalau kita merasa bahwa aku sudah lakukan ini. Aku diselamatkan karena perbuatanku, karena kebaikanku. Akhirnya kita sombong Bapak Ibu Saudara. Kita merasa bahwa aku bisa menyelamatkan diriku sendiri melalui cara-cara dan jalan-jalanku. Dan juga ada peringatan dari sini. Dari ayat yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara, Paulus ini sedang ngomong apa sih? Gitu ya. Paulus sedang bicara bahwa supaya jemaat ini mengerti bahwa yang pertama, jangan mengandalkan usaha sendiri. Jangan sombong rohani, karena semua adalah karena kasih karunia Allah. Yesus menjadi jalan ini secara cuma-cuma. Karena kasih karunia Allah, Dia menjadi jalan buat kita. Usaha kita tidak akan menolong sama sekali. Jadi yang pertama, kita sangat mengucap syukur bahwa ternyata di balik salib Yesus sudah menjadi jalan. Amin. Karena kalau gak ada jalan, kita tidak pernah akan bisa bertemu dengan Bapa. Itulah yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kebenaran. Dikatakan jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus sendiri adalah standar dari kebenaran dan bukan sekedar pengajar kebenaran. Yesus memang mengajar mengenai kebenaran, tapi Yesus sendiri menjadi standar dari kebenaran. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Percaya adalah iman, seperti yang tadi yang dikatakan diselamatkan oleh iman. Dan kata-kata tetap di dalam firman-Ku adalah untuk menjaga, karena Yesus sendiri adalah kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara, kebenaran dan kemerdekaan ini selalu bersambungan. Selalu mereka connected dari ayat ini. Saya mau cerita, baru kemarin kami ini pergi ke Jogja Bapak Ibu Saudara. Kami pergi ke Jogja karena saya dan Bu Gembala, kami ini harus ke dokter. Dokter apa Bapak Ibu Saudara? Dokter syaraf dan sendi-sendi. Loh, kenapa emangnya gitu kan? Kok harus pergi? Yang pertama, beliau ini sempat cedera, sempat jatuh dan sini cedera di bahu. Nah, kalau yang saya alami Bapak Ibu Saudara, saya ini kenapa ya? Tangan saya ini kok kebas. Jarinya, terutama 1, 2, 3, jari ini kok
agak kebas dan agak kaku. Saya juga cari tahu akhirnya, oh ini bisa jadi sesuatu yang namanya CTS Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan cek toko sebelah ya, bukan. CTS adalah agak susah. Carpal tunnel syndrome. Yang terjadi adalah ada syaraf yang kejepit di pergelangan yang menyebabkan jadi di sini ini mati rasa, agak mati rasa. Sekarang puji Tuhan sudah lumayan banget. Nah, saya penasaran carpal tunnel syndrome. Wah, namanya aja susah ya. Ini tuh karena apa gitu ya? Dan kebanyakan itu karena orang ini bekerja di depan komputer, entah mereka mengetik, entah mereka pakai mouse dan segala macam. Dan itu ketekan, akhirnya kecepit syarafnya. Terus saya berpikir, wah saya nggak kerja di depan komputer ya, saya nggak pakai mouse. Ketika saya ngobrol sama dokternya, saya ingat satu video di TikTok. Oh, saya pernah ceritakan waktu punya anak, kerjaan bapak-bapak ternyata apa? Nontonin TikTok. Tentang apa? Tutorial nih. Kalau punya anak apa aja sih? Wah, dan segala macam. Dan salah satu videonya Bapak Ibu Saudara, tutorial apa? Cara menggendong anak. Loh, gendong anak aja ada tekniknya. Waktu itu bahkan ada beberapa video, ada yang lokal, ada yang luar negeri, ada yang diberagakan oleh dokter dan segala macam. Saya itu baru ingat, oh cara menggendong anak itu kayaknya yang saya lakukan salah. Dan saya konfirmasi kemarin pada dokternya, dok, sepertinya cara saya menggendong anak saya salah. Seharusnya ketika saya gendong, pergelangan ini gak boleh nekuk. Karena kalau nekuk gini terus lama-lama dia syaraf di sini akan ketekan di pergelangan. Ini agak bengkak kemarin habis disuntik. Dan ternyata dokternya bilang, oh iya betul Pak, kemungkinan besar itu penyebabnya. Saya bilang, waktu anak saya masih 7 kilo, 8 kilo, itu santai. Gendong kayak gini, satu tangan. Karena tangan kanan kan, ya misal kita masih ngapain kan satu tangan bebas. Satu tangan saya pakai untuk gendong. Tapi begitu anak saya sudah 10 kilo, mulai terasa. Dan dari situ ternyata yang menyebabkan syaraf ini kejepit. Oh kayak gitu. Dokternya bilang, oh ya betul Pak, kemungkinan besar itu adalah penyebabnya. Ternyata cara menggendong istri saya berarti lebih baik daripada saya. Karena rasanya, loh, nah ini penting. Rasanya karena saya cukup kuat, saya gendong dengan posisi gini. Kalau istri saya gendong, gini kan, wah anaknya tambah berat ini. Lama-lama kok tambah berat gitu kan. Wah, tapi saya karena merasa ini cukup ringan, saya gendong seperti ini. Saya lupa bahwa cara gendongnya itu salah atau kurang tepat. Akhirnya dokter itu ya udah, mari dicek dulu. Ketika dicek, oh iya betul Pak, ini ada syarafnya yang kejepit, jadi harus disuntik. Nah, disuntik di pergelangan ini Bapak Ibu Saudara, rasanya sakit sekali. Tapi itulah, ketika kita tahu kebenaran, kita ingat kebenaran, itu yang akhirnya memerdekakan. Tapi belum selesai, ada tindakan yang dokter lakukan. Dan setelah disuntik Bapak Ibu Saudara,
waktu nyuntik sakit. Tapi setelah disuntik, dokternya bilang, coba setelah ini dirasakan, pasti akan lebih enak. Walaupun membutuhkan waktu. Dari cara yang salah, terus belajar. Dokternya kan ngasih tahu, ya harusnya jangan seperti itu Pak cara menggendongnya. Nanti pergelangan Anda tertekan. Dokternya kasih kebenaran. Dan itu yang memerdekakan, paham ya? Akhirnya saya merdeka dari cara yang lama, cara yang salah. Bukan hanya itu, karena yang dia lakukan, akhirnya jauh lebih membaik. Walaupun dia bilang, ya Pak nanti ada obat yang harus diminum dan sebagainya. Sama yang dialami dengan Ibu Linda. Kemarin kesakitan sekali bahunya. Tapi dokternya bilang, ya Bu, nanti setelah disuntik pasti Ibu ini akan langsung merasa, wah kok enak. Oh ternyata Bapak Ibu Saudara, saya pertama sebelum saya kan Ibu, pertama saya dalam hati mikir, ndak iya toh dok, mosok langsung gitu kan. Pasti kan butuh waktu atau apa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya lihat sendiri dari ekspresi wajahnya. Wah, itu ternyata seperti orang dibebaskan, dimerdekakan, benar-benar. Ketika setelah disuntik, wah mukanya langsung, wah iya, waduh enakan ya. Wah ternyata dokter ini menjelaskan, iya. Itu seperti kebenaran. Ketika kebenaran itu diberikan, langsung ada kemerdekaan. Rasanya seperti bebas. Rasanya seperti terlepas dari segala belenggu. Entah itu cara berpikirmu yang lama, entah itu kebenaran diri sendiri. Itu terbebaskan. Kalau dokternya menceritakan dan dia kasih contoh itu adalah katanya, selama ini terlalu melekat, terlalu nempel, entah itu karena cedera atau apapun, sehingga sakit dan kaku. Tapi ketika itu disuntik, diantaranya itu menjadi kendor. Sama Bapak Ibu Saudara, kita terlalu banyak hal yang selama ini terlalu melekat menjadi kebenaran diri kita sendiri, menjadi cara-cara yang kita pikir bahwa contohnya yang tadi, aku lakukan ini supaya aku dikasihi Tuhan, supaya aku makin dicintai Tuhan. Padahal Tuhan sudah terlebih dahulu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudara. Kemerdekaan yang lain contohnya seperti apa? Ketika Indonesia merdeka, zaman dulu mungkin cara berkomunikasi gak kayak sekarang. Sekarang kalau misal ada pengumuman apa, kita lihat di sosmed pasti muncul. Bukan cuma itu, kita baca di WA, ada berita apa, orang forward. Zaman itu bergantung kepada apa? Radio misalnya, telegram misalnya. Jadi ketika kabar kemerdekaan itu sebuah kabar, sebuah good news, paham ya? Sebuah kabar itu bisa dihalang-halangi untuk mencapai kepada kita. Sudah dikabarkan, sejatinya sudah merdeka misalnya. Tapi karena kita belum mendengar, kita merasa bahwa masih dijajah, masih menjadi budak. Nah, kerjaan si jahat Bapak Ibu Saudara, berusaha sedemikian rupa supaya kita tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin punya
atau pernah mencoba yang namanya earphone, zaman sekarang ada teknologinya noise cancelling. Ada yang tahu? Ada yang punya? Nah, zaman sekarang bahkan noise cancellingnya itu sangat hebat, sangat kedap. Sampai kalau orang teriak di sebelahmu, kamu gak bisa dengar. Saya beli. Loh, kenapa Bapak Ibu Saudara? Dulu ceritanya kami pernah pergi ke luar negeri. Sebelum saya punya anak, kami pergi ke luar negeri, kami naik pesawat. Di depan kami, di belakang kami, di samping kami isinya bayi. Dan yang seharusnya kami bisa tidur istirahat, bayi ini nangis semua. Sehingga kami cukup lelah dan susah untuk beristirahat. Belilah kami. Waktu itu papa juga, wah ini perlu nih untuk kalau ke luar negeri. Belilah kami noise cancelling. Nah, kerjaan si jahat, kalau kita pakai noise cancelling ini kan kita menggunakan sebagai, oh ini ada poin baiknya untuk kita. Tapi kalau si jahat enggak Bapak Ibu Saudara. Dia coba untuk tutup semua apa kata-kata Tuhan. Dia coba untuk tutup semua apa kebenaran-kebenaran Tuhan. Sehingga sebenarnya kita di sini, kita berdiri tapi kita tidak bisa mendengarkan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan katakan mengenai diri kita. Itulah dia yang si jahat lakukan. Mari kita tetap dalam firman dan kita menjadi murid Yesus agar kita dapat mengetahui kebenaran yang akan memerdekakan. Kemerdekaan ini ada prosesnya Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan kita harus tetap di dalam firman dan kita harus menjadi murid Yesus. Karena kalau kita tidak menjadi murid, kita tidak sedang belajar untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Belajar menjadi murid supaya kita dapat mengetahui kebenaran. Ada proses. Tidak langsung instan. Itulah tujuannya kenapa kita harus belajar firman Tuhan. Ada pemuritan, harus pemuritan. Supaya kita bisa mengetahui kebenaran yang akan memerdekakan. Peringatannya, yang pertama, jangan merasa sudah mengerti firman padahal tidak hidup di dalamnya. Yang kedua adalah kesombongan rohani bisa membuat seseorang tertutup terhadap kebenaran sejati. Entah kita ditutupi, kita tidak bisa melihat kebenaran. Entah kita ditutupi, kita tidak bisa mendengarkan. Nomor 3, jalan kebenaran dan hidup. Yesus diutus ke bumi sebagai anak Allah yang mati di kayu salib agar kita memperoleh hidup. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yang pertama adalah hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi di dalam Kristus sendiri itulah kehidupan. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Itulah tujuannya kenapa kita harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Supaya kita memiliki hidup. Karena yang tadi dia adalah satu-satunya jalan.
Dia adalah kebenaran dan Dia adalah hidup. Peringatan, tidak ada sumber hidup kekal dari luar Kristus. Banyak orang mencari hidup dalam agama, dalam perbuatan baik atau dunia. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa hidup itu hanya ada di dalam Anak atau di dalam Yesus. Yesus sendiri merelakan dirinya menjadi manusia, disalib, artinya dia kehilangan hidup itu sendiri. Tapi untuk apa? Untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Keselamatan, kekuatan dari hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita sadari, bahwa seringkali kita tidak sadar. Kita merasa bahwa kita ini masih menjadi budak, masih dalam kematian atau dosa. Dosa itu membawa kita kepada kematian. Inilah kita akan belajar yang berikutnya. Nah, di balik salib ada pembenaran dan ada identitas yang baru. Pembenaran atau dibenarkan oleh Allah. Pembenaran ini adalah tindakan Allah yang menyatakan bahwa orang berdosa ini menjadi benar di hadapan Bapa. Bukan karena usahanya, tapi karena karya salib Kristus. Jadi semua kita sudah berdosa, tapi karena Yesus ada pembenaran. Bisa dipahami? Yang kita memang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelemahan. Tapi karena Yesus mati di kayu salib, ada pembenaran. Dibenarkan. Roma 3 ayat 23-24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus Yesus. Kita yang tadinya bersalah, kita dinyatakan tidak bersalah. Kita yang tidak layak, tapi diterima sebagai benar. Ini bukan perubahan perilaku dulu, tapi perubahan status. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara. Status yang dirubah. Pembenaran itu gimana sih? Kita ini cetha-cetha salah ibaratnya kan. Kalau bahasa Jawa nih. Cetha salah loh. Gue ini cetha salah. Saya pernah cerita satu kali, saya punya karyawan. Dia ini sangat menjengkelkan. Dia sudah salah, sudah kelihatan di CCTV bahwa dia ini melakukan tindakan sebuah kesalahan. Saya sudah bilang, saya sudah bawa buktinya, tak kasih lihat ini. Dia menyangkal, oh enggak, saya enggak melakukan itu, saya enggak melakukan itu. Saya bilang Bapak Ibu Saudara, sudah gini aja. Kamu ngaku sama saya. Dia ini kebetulan mengambil uang. Terus saya bilang, kamu ngaku oh. Ini uangnya tak bayarin buat ganti yang kamu ambil. Bayangin. Kan gitu. Dari yang yang bersalah tak bayar supaya selesai masalahnya. Kan ini perubahan status ya. Yang tadinya berhutang, yang tadinya bersalah. Tapi wes tak bayar, tapi kamu ngaku, yang penting ngaku oh. Aku bilang gitu. Selesai masalahnya. Sama Bapak Ibu Saudara, status kita berdosa, bersalah.
Tapi Tuhan membayar lunas. Amin. Walaupun hari itu ternyata dia tetap gak mau ngaku, sampai saya akhirnya, oh ya sudah, saya bukan Yesus ya. Saya bilang, silakan, saya tidak mau berkorban lebih dari itu. Silakan kamu urus sendiri. Saya sudah mencoba untuk membantu dan menjadi perantara dan sebagainya, tapi dia gak mau. Tapi untung kita punya Yesus ya. Apapun kebobrokan kita, sehancur-hancurnya, dia tetap lunasi semua. Kita gak mau, kita merasa bahwa aduh Tuhan, aku gak layak. Tapi dia tetap ngomong, loh kamu ini sudah tak bayar. Semahal apapun Tuhan sudah bayar semuanya. Amin. Itulah pembenaran. Dan seringkali pembenaran ini Bapak Ibu Saudara, yang ditutupi oleh si jahat. Tadi itu. Jadi kita lupa. Aduh. Aku sudah nonton video ya kan, tadi aku bilang, oh cara menggendong tuh gini. Tapi kembali lagi, gendongnya salah. Kita lupa. Itulah makanya kenapa dikatakan bukan hanya pembenaran, tapi identitas yang baru. Amin. Nah, dasar pembenaran adalah karya salib. Pembenaran terjadi karena pertukaran ilahi di salib. Nah, 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah ini penting, di salib terjadi great exchange atau pertukaran besar. Tukeran. Dosa kita ditanggung oleh Kristus. Kebenaran Kristus diberikan kepada kita yang tadi. Kebenaran. Jadi exchange, tukar. Tuhan rela mati, Tuhan bayar supaya kebenaran ini diberikan kepada kita. Sehingga kita menerima identitas yang baru. Identitas ini ada 5 contohnya. Yang saya ambil yang pertama adalah anak Allah. Ketika Yesus mati di kayu salib, ketika terjadi great exchange, kebenaran yang pertama yang menjadi identitas kita adalah kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Coba katakan kanan kirinya, kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, kita adalah ciptaan baru. Yang ketiga, kita adalah orang yang benar. Yang keempat, kita kudus dan dikuduskan. Yang terakhir, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Identitas ini Bapak Ibu Saudara yang kita terima. Artinya apa? Karena Tuhan sudah kasih, itu tidak akan berubah. Seharusnya itu tidak akan berubah. Karena itu menjadi sebuah identitas. Saya punya contoh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, identitas ini yang Tuhan berikan. Kita semua percaya kita sudah dimurnikan ya. Makanya saya pakai putih kita dimurnikan oleh Tuhan dari kuasa penebusannya. Tapi si jahat yang dia lakukan apa? Dia berusaha untuk membohongi dan menipu dengan sesuatu yang sepertinya juga putih. Kira-kira bisa dipakai? Oh cukup, puji Tuhan. Oke,
luar biasa. Nah, yang si jahat lakukan apa Bapak Ibu Saudara? Dia pasang dengan identitas yang sepertinya sama-sama putih. Tapi mulailah dia tutupi kebenaran supaya kamu ini memang berdosa. Kamu ini gak akan layak. Kamu ini lemah. Padahal darah Yesus yang memberi kita kekuatan. Kamu ini tidak cukup baik. Kamu tidak cukup berharga. Kamu harus melakukan ini dulu supaya kamu berharga. Coba putar balik. Terima kasih. Nah, kamu ini budak. Budak dari apa? Yang iblis terus bohongi, intimidasi apa? Kamu budak dari ketakutan. Kita dibuat melihat Tuhan ini seperti sosok yang mengerikan. Kamu budak dari kekhawatiran. Kalau kalau kita tidak melakukan ini, mungkin Tuhan bisa marah. Nah, itu budak dari ketakutan. Waduh, nanti kalau aku enggak ke gereja, nanti Tuhan marah enggak? Aduh, kalau aku enggak baca Alkitab, Tuhan marah enggak? Itu adalah perbudakan Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi adalah transaksional. Padahal kita mau lakukan semua berdasarkan relationship, berdasarkan kasih. Amin. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi, makanya Dia mati bagi kita. Yang berikutnya adalah ditolak, dibenci, ditinggalkan. Padahal Dia Allah yang selalu beserta kita. Dia Allah Immanuel, amin. Next, kecewa. Kita dibikin kecewa terhadap Tuhan. Bagaimana caranya, apapun itu si jahat pakai supaya kita kecewa sama Tuhan. Next, materi dunia. Kita dibikin kalau kita punya materi baru kita berharga. Kalau kita memiliki kesenangan dunia, itu yang bikin kita ini dilihat orang berharga. Identitas kita dirusak. Kita dikasih yang sepertinya putih, tapi si jahat mulai coret-coret. Si jahat mulai tulis kebohongan demi kebohongan. Dan kita tahu hari ini semua kebohongan itu sudah dihancurkan, sudah ditaklukkan di bawah salib Kristus. Amin. Terima kasih banyak ya. Ini silahkan dibuka lagi nanti, di sana juga nggak apa-apa. Dibuka lagi nanti, kembalikan ke saya. Mau tak buang. Itu Bapak Ibu Saudara, sebuah contoh. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama kertas yang Bapak Ibu Saudara sudah tulis segala kebohongan si jahat, segala kelemahan, segala hal yang menjauhkan kita dan menutupi kita dari kebenaran firman Tuhan sudah ditaklukkan dan sudah dikalahkan. Amin. Hari ini menjadi sebuah peringatan ketika Yesus mati di kayu salib. Terjadi pembenaran
Dan pembenaran ini, Bapak Ibu Saudara, itu yang menghancurkan, mengalahkan setiap dosa. Amin. Sebelum kita lakukan tindakan ini, saya mau buka satu ayat. Kejadian 3 ayat 15. Bapak Ibu Saudara, Kejadian 3 ayat 15. Ternyata ini adalah proto-evangelium. Wah, apa itu? Kok namanya sangat keren, woy. Proto-evangelium. Proto-evangelium adalah, proto itu adalah pertama, dalam bahasa Yunani evangelion adalah kabar baik atau Injil. Jadi ternyata ini adalah Injil yang pertama. Menariknya Bapak Ibu Saudara, ini di kitab Kejadian. Berarti dari awal setelah manusia berdosa, Tuhan sudah merencanakan penebusan. Segitu ajaibnya Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Dinubuatkan dari Kejadian. Nah, kita akan pelajari kok bisa gitu ya. Ada beberapa bagian yang penting. Yang pertama adalah permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara ular dan perempuan. Tuhan mengadakan permusuhan, artinya sampai sekarang manusia dan iblis ini, kerajaan Allah dan kegelapan ini bermusuhan terus. Yang berikutnya, keturunan. Artinya keturunan ular adalah semua yang mengikuti kejahatan dan dosa. Keturunan perempuan adalah umat Allah. Lalu kalau kita lihat bagian inti dari nubuatan ini adalah apa? Keturunannya akan meremukan kepalamu dan kau akan meremukan tumitnya. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok meremukan kepala tapi kok kayaknya diserang balik, ya kan? Meremukan tumit. Maksudnya apa? Ternyata Bapak Ibu Saudara, kepala ini kan adalah pusat kehidupan. Ketika kepalanya diremukan, selesai. Tapi ketika tumit, tidak mematikan, tidak fatal. Maksudnya apa? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan secara pasti mengalahkan si jahat. Keturunan dari perempuan ini salah satunya adalah menubuatkan tentang Yesus, di mana Yesus akan meremukan kepala ular. Tapi kok bisa, ibaratnya kok bisa diremukan tumitnya? Kenapa? Karena Yesus harus mati di kayu salib. Itu melambangkan penderitaan Mesias. Tapi kita semua tahu dia bangkit. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus menggenapi dari apa yang dinubuatkan. Yesus menggenapi bahwa sepertinya dia kalah. Tapi dia meremukan kepala ular. Dan ternyata Injil yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, dari awal Alkitab sampai akhir, ini semua berkesinambungan. Ternyata penebusan tidak pernah menjadi plan B dari Tuhan atau rencana lanjutan, tapi penebusan dari awal Tuhan sudah rindukan dan sudah rencanakan. Amin. Karena setiap kemenangan Tuhan janjikan pada diri kita, pribadi demi pribadi. Amin. Sebegitu rupa dia mengasihi, sebegitu rupa Tuhan ini dari awal sudah mempersiapkan
kemenangan demi kemenangan. Amin. Boleh kita mari berdiri kita. Dari semua yang kita sudah tulis, dari semua kebohongan si jahat, ada pembalikan keadaan Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Indonesianya, jadi bukan hanya kita hari ini menghancurkan, meremukkan, karena Yesus yang meremukkan di bawah kakinya di kayu salib. Tapi juga kita terima identitas yang baru. Dan inilah pembalikan keadaan itu. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan angkat di hadapan Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk menerima kebenaran yang sejati. Kami tahu Tuhan dan kami percaya bahwa Engkau sudah menang di atas kayu salib. Dan Engkau sendiri yang menginjak, menghancurkan kepala ular itu. Tuhan, pagi hari ini kami rindu untuk terima kebenaran-Mu. Dan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kebohongan si jahat, setiap intimidasi si jahat, setiap kelemahan, setiap dosa, setiap perbudakan, setiap belenggu sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kami terima kebenaran. Dan kebenaran itu Tuhan yang memerdekakan dan memberikan kami identitas yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara kita lakukan tindakan iman. Taruh itu di bawah kakimu. Karena dikatakan kita keturunan dari perempuan. Yaitu kita juga umat Allah. Kita anak-anak Allah. Dan kita punya kuasa yang sama untuk menginjak. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Engkau yang sudah kalahkan. Engkau yang sudah hancurkan. Engkau yang sudah taklukkan setiap kelemahan di dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, setelah ini Bapak Ibu Saudara boleh buang kertas itu. Tapi lebih dari itu, yang lebih penting apa? Perkatakan setiap kebenaran ini. Setelah ini Bapak Ibu Saudara, perkatakan setiap identitas yang baru yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya ada pembenaran, ada identitas yang baru yang Tuhan tanamkan, dan itu benar-benar menjadi dan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Identitas itu Bapak Ibu Saudara diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Dan identitas itu seharusnya tidak akan pernah berubah. Tapi si jahat mencoba untuk merusak. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pembalikan keadaan terjadi di dalam setiap hidup kita, dalam setiap hati kita. Tuhan, kami rindukan Tuhan, ada pembalikan keadaan. Kami berkatakan kami terima identitas yang baru di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, sehingga si jahat tidak dapat lagi merusak, tidak dapat lagi membohongi, tidak dapat lagi mengintimidasi. Mari kita perkatakan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami diterima. Kami adalah anak-anak Allah. Kami sudah ditebus. Kami diampuni. Kami adalah sahabat Kristus. Kami dibenarkan. Kami tidak pernah sendirian. Kami menjadi terang dunia.
Kami warga kerajaan surga. Kami semua berharga di mata Tuhan. Kami adalah bait Allah. Kami diciptakan dan dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Kami semua diproses oleh Tuhan. Kami semua sudah lahir baru. Kami semua menjadi ahli waris. Kami semua dipilih oleh Tuhan. Kami semua sudah dimerdekakan. Kami dikenal oleh Allah. Kami dikasihi dan kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Identitas daripada Tuhan, kuasa penebusan, kuasa salib-Mu Tuhan.